Oke, selamat datang di channel saya Mirel Fonda dan selamat datang di kelas Kimia Fisika 2. Hari ini kita akan belajar mengenai tingkat energi dan keadaan transisi. Jadi, di sini ada 3 hal yang akan kita pelajari, yaitu tingkat energi dan transisi. Mohon maaf, itu bukan rotasi ya, tapi tingkat energi dan transisi saja. Ada 3 poin yang akan kita bahas hari ini mengenai tingkat energi rotasi dan transisi rotasi, tingkat energi vibrasi dan transisi vibrasi, kemudian tingkat energi elektronik dan transisi elektronik. Semuanya itu yang terjadi di dalam molekul. Jadi bukan hanya elektronik yang pada molekul, tapi untuk ketiga sub pokok bahasan yang akan kita bahas pada hari ini. Oke, jadi kalau kemarin kita sudah belajar tentang rotasi, rigid rotor dan bagaimananya, itu kan intinya bahwa ada istilah momen inersia ya. Jadi inilah bentuk rotasi, jadi kan berputar ya. Jadi dia berotasi lah istilahnya, molekulnya berotasi dan tingkat energi rotasi berada di atas tingkat energi vibrasi. Kemudian ada penyelesaian persamaan Schrödinger untuk suatu rotor linier. Sorry, itu bukan linear tapi linier. Jadi kan rigid rotor kan ada banyak tuh kemarin, linier lah, spherical lah, apalah gitu ya. Tapi kalau untuk contohnya di sini untuk yang linier itu didapatkan energi rotasinya sebesar J dikali J ditambah 1 dikali suatu tetapan gitu. HCB itu kan tetapan, dimana J itu adalah bilangan kuantum rotasi. Dan transisi rotasi itu berada di atas frekuensi vibrasi sebagai deret garis yang meluas dari garis vibrasi yang diamati. Jadi dia adalah bagian yang meluas dari garis vibrasi yang sedang diamati begitu. Spektrum dari transisi rotasi itu ada spektrum di daerah microwave. Kan kalau panjang kalau gelombang elektromagnetik itu kan dari panjang sekali itu kan gelombang radio sampai ke sinar X dan bahkan juga sinar yang pendek sekali lah panjang gelombangnya itu ya. Jadi kalau untuk rotasi dia berada di daerah microwave. Oke, selanjutnya untuk vibrasi, ini bentuk vibrasinya saya tunjukkan dari gambar ini, saya ngambil dari buku Atkins ya. Atkins yang 8 edition ya, atau ya edisi ke-8 atau edisi ke-6 gitu loh. Pokoknya yang ada gambar ini, itu setiap tanda panah menunjukkan arah dari vibrasi. Nah, vibrasi itu kayak misalnya kita belajar di spektroskopi molekul organik nanti ya, misalnya kalian yang basis semester 4 mau belajar semester 6 nanti, itu tanda panah itu dia menunjukkan pergerakan. Jadi kayak kalau kan ada tanda panah masuk keluar, terus ada yang sebelah kiri kanan sama masuk, terus tengahnya keluar, itu menunjukkan proses bending ya. Jadi kan dua bagian umum dari spektrum IR itu kan ada stretching sama bending. Jadi kalau stretching itu dia maju mundur, terus atau kalau wagging pokoknya gitulah gitu. Jadi kalau misalnya si tanda panah itu menunjukkan bentuk vibrasinya. Nah, vibrasi itu bisa bending, bisa stretching, bisa wagging, bisa stressoring, bisa terserah lah, yang penting bentuknya seperti itu nanti diterjemahkan. Saya tidak menampilkan satu-satu karena saya tidak mau, dari awal di dalam kimia fisika 2 saya tidak ingin menjelaskan bagaimana bentuknya apa-apa gitu kan, nanti kayak memprediksi, tidak, tapi mau melihat prinsip dasar dari spektrum yang muncul. Di situ vibrasi mengakibatkan perubahan jarak-jarak antar atom. Jadi ketika dia stretching berarti ada kan uluran ya bahasa Indonesia. Jadi ada penyikatan memanjang, ada yang memendek gitu. Kalau dia bending berarti nanti ada sudut ikatan yang membesar maupun mengecil. Jadi bukan hanya perubahan jarak ya, tapi juga perubahan sudut maupun sudut dihedral ketika dia mengalami vibrasi. Kemudian di situ ada penyelesaian mekanika kuantum untuk energi vibrasi tertentu ya. Didapatkan energinya sekian, dimana kalau tadi energi rotasinya itu kan ada bilangan kuantum rotasi J. Kalau yang di sini bilangan kuantum vibrasinya lambangnya V gitu ya. Jadi yang satunya J, yang untuk rotasi, yang vibrasinya V gitu, vibration ya gitu ya. Oke, selanjutnya untuk vibrasi
rumusnya. Jadi ketika 0 point itu artinya energi yang paling rendah di bawah ya. Jadi saddle point atau jangan saddle point lah. Energi yang paling rendah lah gitu, yang paling nol banget itu namanya 0 point gitu kan. Jadi ketika dia 0 point, rumusnya seperti yang ditampilkan. Itu untuk keadaan sederhana. Jadi untuk sistem yang lain mungkin ketika diselesaikan secara energi vibrasi pasti ada beda juga ya, karena setiap sistem beda penyelesaian Schrödinger, beda bilangan yang muncul gitu, kayak bilangan kuantum apa gitulah ya, dengan satuan-satuannya. Kemudian di situ ada satu konsekuensi aturan seleksi di mana spektrum IR itu akan muncul kalau dia aktif dipol, dipol elektriknya. Jadi kayak misalnya kayak molekul CCl4 tidak bisa, karena kan dia tidak ada momen dipol. Misalnya CO2 juga, tapi CO2 itu kayaknya ada dikit lah, tapi nggak terlalu kelihatan gitu ya. Jadi syaratnya harus ada perubahan dipol elektrik atau dia merupakan molekul yang dipol. Maksudnya polar ya, bukan non polar begitulah. Oke. Selanjutnya untuk tingkat energi elektronik, di sini ketika suatu atom memiliki orbital atom, jadi kan atom punya orbital atom. Orbital itu kan penyelesaian persamaan Schrödinger untuk sistem satu elektron atau sistem atom hidrogen ya. Nah, ketika dia membentuk molekul ada terbentuk orbital molekul kan. Nah, di situ terjadi transisi elektronik. Jadi elektron yang dilihat perpindahannya. Kalau tadi molekulnya putar sama vibrasi, sama panjang pendek ikatan atau sudut ikatan, kalau di sini elektronnya yang pindah dari satu tingkat ke tingkat lainnya, bentuknya seperti ini. Jadi di situ spektrum yang dihasilkan itu pada daerah UV vis. Jadi kan tadi kalau rotasi dia menghasilkan daerah microwave. Kalau IR itu kalau dia vibrasi. Nah, kalau di daerah UV vis berarti dia elektronik begitu ya. Nah, di sini kita akan nggak membahas juga sih, cuman kita akan mengetahui istilah multiplisitas itu muncul. Jadi kayak misalnya di sini ada gambar. Di sini adalah orbital molekul dari molekul diatomik homonukleer N2 gitu ya. Di situ terlihat bahwa tidak ada pasangan elektron yang yang tidak berpasangan. Jadi semuanya berpasangan, semua bonding ya. Nah, artinya dia punya keadaan singlet. Singlet itu multiplisitasnya itu didapat dari 2s ditambah 1. Jadi kayak tidak ada elektron yang bebas yang berpasangan, berarti S-nya itu kan kalau 1,5 tambah minus 1,5 artinya dia berpasangan, itu berarti kan nilainya 0 ya. Plus setengah tambah kurang setengah berarti 0. Jadi S-nya 0. Jadi multiplisitasnya itu 2 dikali 0 tambah 1 kan 2 ya. Mohon maaf. 2 dikali 0 ditambah 1 sama dengan 1, berarti dia singlet kan 1, multiplisitasnya 1. Nah, kalau misalnya seperti contoh yang berikut ini, untuk orbital molekulnya susunan elektron dalam orbital molekulnya O2, di situ terlihat bahwa ada dua pasangan elektron yang tidak berpasangan. Mereka berada di orbital non bonding ya, non bonding. Jadi di situ terlihat dua elektron itu kan ada dua sama-sama spin up, berarti kan plus setengah. Berarti kalau plus setengah ditambah plus setengah kan 1 ya, berarti S-nya 1. Nah, 2 dikali 1 kan 2 ditambah 1 3, jadi namanya triplet. Jadi keadaan triplet sama singlet itu istilahnya sama saja, kita analogikan dengan, bukan analogikan, itu namanya sama saja dengan multiplisitas. Jadi untuk mencari multiplisitas kita kalikan dengan jumlah total spinnya, S itu ya. Nah, kalau misalnya dia berpasangan berarti S-nya 0. Karena kan plus minus ya, plus setengah tambah minus setengah jadi 0. Kalau dia dua yang tidak berpasangan berarti kalau sama-sama up, pasti up lah, sama-sama up, nggak mungkin sama-sama up down, tetap aja nilainya sama. Jadi kayak misalnya sama-sama up berarti plus setengah berarti plus 1. Nah, 2 dikali plus 1 ditambah 1 sama dengan 3. Makanya namanya keadaan triplet. Kalau singlet itu dapatnya karena dia berpasangan. Seperti itu. Oke. Jadi untuk hari ini kita belajar itu dulu untuk merefresh pemikirannya. Nanti untuk video berikutnya kita akan lebih mendalam ke reaksi-reaksi fotokimia yang terjadi gitu ya. Tapi intinya untuk hari ini kita sudah belajar mengenai keadaan transisi dan tingkat energi.
Oke, sekian video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan share serta komen dan subscribe channel saya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Peace.